لقد تكبدنا خسارة كبيرة بسبب إندونيسيا. من المفترض أن تكون مباراة استاد ضد مانشستر يونايتد مشروعا جيدا، ومع ذلك لا ترغب إندونيسيا في إرسال لاعبيها الأساسيين إلى فريقها. Pihak AFF mengakui bahwa proyek tim ASEAN All-Star mereka rugi besar karena Indonesia. Apa yang menyebabkan mereka rugi besar? Berikut pembahasan lengkapnya. Ya, pertandingan skuad ASEAN All-Star yang akan menantang raksasa Liga Inggris Manchester United dalam laga persahabatan, yaitu pada 28 Mei 2025 mendatang mulai mengerucut. Sebanyak 17 pemain dari berbagai negara Asia Tenggara telah masuk dalam daftar sementara untuk ambil bagian, di mana dalam pertandingan bergengsi yang akan dihelat di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Menariknya, dari 11 negara anggota ASEAN, Filipina dan Singapura yang belum mengumumkan nama pemain yang akan memperkuat tim ASEAN All-Star. Sementara itu, Vietnam menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan 3 nama, disusul Malaysia dan Thailand yang masing-masing mengirimkan 3 wakilnya. Indonesia sendiri mengirimkan 2 pemain andalannya untuk menghadapi Setan Merah, yakni bek Tangguh Asnawi Mangku Alam dan bek muda Muhammad Ferrari. Keduanya diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal di lini belakang tim ASEAN All-Star. Di lain sisi, susunan pemain yang diumumkan menyisakan sejumlah kekecewaan bagi para penggemar sepak bola di ASEAN. Pasalnya, beberapa nama besar dari wakil Indonesia tidak ada dalam daftar skuad, seperti Martin Pais, Jay Inzas, Tom Hai, dan beberapa nama bintang lain. Menurut semua para fans sepak bola di ASEAN, mereka dianggap memiliki kualitas tinggi dan performa solid bersama timnas Indonesia, apalagi mereka bermain di kasta elit benua Eropa. Jika dibandingkan dengan semua pemain dari Asia Tenggara, maka dari itu ketidakhadirannya nama mereka dalam daftar susunan skuad memunculkan gejolak di media sosial. Sementara untuk menjawab kekecewaan penggemar sepak bola Asia Tenggara, PSSI memberikan klarifikasi. Menurut PSSI, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan agenda penting timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Sementara menanggapi hal ini, Federasi AFF menyatakan bahwa pemilihan pemain dilakukan oleh masing-masing negara anggota dengan mempertimbangkan jadwal klub dan pelatih nasional. Meski begitu, dilema praktis tetap dirasakan para pemainnya rutin membela timnas Indonesia. Kesempatan menghadapi Manchester United tentu pantang dilewatkan, mengingat status mereka yang pernah menyandang klub terbaik dunia dan Eropa. Namun di saat laga di atas digelar, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sedang menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni nanti. Di 2 laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ada 2 risiko yang berpotensi didapat pemain timnas Indonesia jika membela tim ASEAN All-Star. Pertama, peluang bermain menghadapi Cina dan Jepang mengecil karena yang bersangkutan absen dalam beberapa hari latihan. Alasan itu karena laga menghadapi Cina dan Jepang sangat berdekatan dengan laga Setan Merah versus ASEAN All-Star. Kemudian risiko kedua adalah mengalami cedera, di mana dihadapkan dengan pemain-pemain Manchester United yang dikenal kuat. Personil timnas Indonesia bisa mengalami cedera, sesuatu yang dihindari semua pesepak bola. Tak cuma itu, pemusatan latihan dirancang untuk membangun kemistri fisik dan strategi tim. Jika ada pemain yang absen selama beberapa hari demi pertandingan uji coba non-kompetitif, maka kesiapan taktis terganggu. Dengan demikian, kemungkinan kehilangan tempat di starting kesebelasan dengan pertandingan besar menghadapi Cina dan Jepang di depan mata, ini menjadi resiko yang terlalu besar untuk diambil. Tak cuma PSSI yang ogah melepas pemain bintang Indonesia, rupa-rupanya Thailand juga ogah melepas pemain Eropanya untuk berpartisipasi dalam laga persahabatan itu. Beberapa pemain Thailand yang bermain di Eropa, antara lain Nicholas Michelson yang bermain di Liga Denmark, kemudian Ben Davies, Jonathan Hambel, dan Chaya Pipat Supun Pasuch, tidak diberi izin oleh Federasi Thailand. Ya, hal ini jelas membuat pihak AFF rugi besar karena bintang ASEAN, khususnya bintang skuad Garuda yang mempunyai nama besar, tidak dilepas PSSI, maka dengan ini AFF rugi besar. Bahkan laga ASEAN All-Star versus Setan Merah diprediksi bakal sepi peminat. Trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, dù rằng là chỉ trong 5 ngày rất là ngắn thôi. Berita selanjutnya adalah kabarnya pihak Manchester United ingin bertanding ke ASEAN karena ingin menghadapi para pemain Indonesia
Mereka menilai Indonesia adalah tim kuat. Alasan itu karena banyak para pemain Garuda yang bermain di Liga Elit Eropa. Jelas jika banyak diisi oleh para bintang Indonesia, maka hak siar dan tayangan laga tersebut akan meledak. Bayangkan saja, Indonesia adalah negara paling besar dan penduduk terbanyak di ASEAN. Bahkan penduduk Indonesia 2 kali lipat lebih banyak daripada penduduk seperti negara Malaysia, Vietnam, hingga Thailand dan negara ASEAN lainnya. Maka tak heran jika pihak AFF dan pihak Manchester United kecewa berat atas keputusan PSSI yang tidak menurunkan pemain terbaik Indonesia. Ya, PSSI hanya mengirim 2 pemain saja. Itu pun hanya Asnawi dan Muhammad Ferrari. Tak adanya pemain kualitas Eropa. Jelas ini bukan kabar baik juga bagi Kim San-sik. Ditambah lagi karena tim ASEAN All-Star hanya memiliki jumlah pemain yang sangat sedikit. Padahal tim ASEAN direncanakan terdiri dari para pemain terbaik yang dipilih dari seluruh 12 asosiasi anggota AFF Federasi Sepak Bola ASEAN seperti yang diwartakan. Resmi menuju Kim Sang-sik sebagai pelatih tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United. Di balik itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar timnas Indonesia bisa menjalani persiapan lebih cepat untuk menghadapi Cina dan Jepang pada Juli nanti. لقد تكبدنا خسارة كبيرة بسبب إندونيسيا. من المفترض أن تكون مباراة استاد ضد مانشستر يونايتد مشروعا جيدا، ومع ذلك لا ترغب إندونيسيا في إرسال لاعبيها الأساسيين إلى فريق الآسيان. Ya, PSSI sedang menjadi bahan gosip di negara Vietnam setelah Federasi Indonesia ogah mengirim pemain bintang kita ke tim ASEAN All-Star. Mereka mengatakan, di mana Federasi Vietnam mengirim pemain bintang mereka, tapi Indonesia malah mengirim pemain cadangan untuk tim ASEAN All-Star melawan Manchester United nanti. Ya, Federasi Vietnam menurunkan pemain top seperti Quang Hai, sementara PSSI malah kirim pemain yang bahkan bukan langganan starter timnas. Jelas media Vietnam soroti sikap PSSI yang tidak mengizinkan pemain skuad utama timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Đội tuyển quốc gia Indonesia không muốn cử dây IDEC tham dự ASEAN All-Star. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tung ra những cầu thủ ngôi sao cho trận đấu này. Seperti kita tahu, tim ASEAN All-Star dibentuk untuk menghadapi Manchester United dalam laga persahabatan di Malaysia pada 28 Mei 2025. Pertandingan yang digelar di Stadion Bukit Jalil itu rencananya mempertemukan Setan Merah dengan para pemain terbaik di negara ASEAN. Sejumlah negara ASEAN sudah mengumumkan para pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk duel tersebut. Meski begitu, PSSI memilih ogah untuk tidak mengirim pemain yang memperkuat skuad utama timnas Indonesia. Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi penyebabnya. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga sisa, yaitu pertandingan melawan timnas Cina pada 5 Juni dan selanjutnya menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Meski begitu, PSSI tetap mengirim pemain untuk mewakili Indonesia masuk ke skuad ASEAN All-Star asuhan Kim Sang-sik. 2 pemain yang akan mewakili Indonesia yaitu berposisi sebagai bek. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Keputusan PSSI ini tentu mendapat reaksi beragam, termasuk salah satunya dari media Vietnam. Media Detau247.pn cukup menyayangkan, karena sebelumnya beredar kabar sosok Jay Itzes akan ditunjuk sebagai kapten tim ASEAN All-Star.